Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik Bapak Miftahul Hakim MPD serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Teori Perkembangan. Di sini kami membahas yang pertama yaitu tentang pengertian. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan baik fisik maupun psikisnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pengertian teori masa perkembangan, yakni pada masa remaja. Di mana masa remaja itu ada 3. Yang pertama yaitu masa remaja awal, yaitu dari umur 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan bentuk dan kondisi serta fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasannya sebelumnya, yakni masa remaja yang pertengahan itu mulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas dan membantu keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yakni masa remaja akhir. Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran orang dewasa. Selama ini, periode remaja berusaha menetapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sosio-personal identity. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama ada perkembangan kognitif dan bahasa atau bisa disebut dengan santrop. Yang pertama itu ada terjadinya peningkatan dan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Yang kedua ada mengalami kemajuan dalam memahami metafora dan satir. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perkembangan emosional atau disebut dengan Zeman. Yang mana itu ada 3. Yang pertama, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan sehat jangka panjang dan berbalasan. Yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis. Yang ketiga, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Perkembangan sosial atau disebut dengan Oswald. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan masa kanak-kanak. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas. Dan yang terakhir, menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis pada masa remaja. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.